Bisa terjadi beberapa peristiwa unik dan tidak terduga saat debat calon wakil presiden di JCC Senayan, Jakarta pada Jumat malam. Di antaranya adalah jatuhnya mikrofon cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, aku Hanifah Fahrizayaro. Di sini saya akan mempresentasikan topik mengenai teori framing. Ya, jadi sebenarnya teori framing itu apa sih? Teori framing ini adalah penyajian informasi dengan dalam bingkai seperti bingkai foto. Misalkan ini ada implementasinya. Di sini ada dua orang yang memiliki kesukaan yang berbeda. Pertama, ada orang yang memiliki fanatik kepada Korea-Koreaan, yang kedua, dia fanatik terhadap wibu. Dan dua orang ini adalah pemain sosial media gitu, sehari-harinya memainkan sosial media, entah itu TikTok, Instagram. Nah, di situ karena masing-masing ini memiliki kesukaannya, yang satu Korea, yang satu wibu, otomatis apa yang mereka scroll sehari-hari itu ya Korea aja ataupun wibu aja gitu. Sedangkan karena mereka hanya men-scroll konten-konten tentang Korea aja atau wibu aja, itu dapat mengakibatkan polarisasi dalam masyarakat. Itu menyebabkan juga adanya perbedaan sudut pandang di antara kedua orang ini. Ya, kurang lebihnya itulah teori framing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Yani. Ada Dharma di gazebo, ngapain tuh? Samperin yuk, yuk. Hai Dar, lagi ngapain? Oh, hai, aku lagi TikTokan nih. Gabung boleh kan? Boleh, boleh. Wih, lagi nonton apa tuh Dar? Oh, ini aku lagi TikTokan free, lagi nonton debat Capres 2024, lagi viral nih. Kalian nonton juga tak? Nonton. Nonton. Kalian pada dukung siapa nih? Kalau aku sih jelas Anis, gagasan dan prestasinya banyak. Loh, Anies bisa apa ini Prabowo nih, joget gemoy. Masa gemboy kayak gitu mau jadi presiden? Mending Ganjar lah, visi-misinya lebih bagus. Loh, Ganjar tuh pencitraan, mending Prabowo sama Gibran. Gibran banyak prestasinya nih, modelnya nih. Mending Andi sama Imin. Lihat dari debat capres kemarin ngomongnya lugas banget ngejawab setiap tanggapan. Loh, nggak harus omongan, yang penting tindakan juga dilakukan. Nah, tapi kan Ganjar udah terbukti jadi gubernur Jawa Tengah. Loh, mending dukung Prabowo dong. Prabowo kan sama Gibran. Gibran kan anaknya Jokowi, banyak suaranya nanti. Nah, belum tentu pendukung Anies juga banyak. Terbukti dari Anies orangnya cerdas, terus pintar. Public speakingnya juga bagus. Kan Ganjar juga kemarin jadi gubernur Jawa Tengah jadi maju. Terus visi-visinya juga kalau mau jadi presiden, salah satu permasalahan di Indonesia kan kemiskinan. Dia mau buka 17 juta lapangan pekerjaan. Kan kalau banyak lapangan pekerjaan yang terbuka dari visinya Ganjar, masyarakat Indonesia jadinya lebih maju. Langkah selanjutnya Anies juga nggak kalah bagus kok. Dia mau mendorong disahkannya undang-undang perampasan aset. Berarti hasil akhirnya mending Prabowo nih. Ya mending TikTok aja Anies, viral. mending Loh, Ganjar lah. nggak mungkin lah, Prabowo banyak pendukungnya. Anies lebih banyak Loh, prestasi partainya gagasannya lebih banyak. Stop. Soalnya ini panjang lebar, sebenarnya tuh masing-masing punya positif dan negatif kan. Nah, aku nih dari tadi nyatetin apa yang kalian omongin. Misal ya, Anies ini punya positifnya. Yang pertama, Anies meminta komisioner KPK untuk mendukung Ganjar menunjukkan keunggulan dengan memiliki visi mendalam untuk menjaga pemilu dan menjadi sosok pemimpin masa depan. Terus Prabowo juga ada positifnya. Prabowo ini terpilih organisasi yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Program ini dinilai oleh Wakil Presiden Anies untuk menjaga pemilu. Terus untuk Ganjar dengan tekad yang menyebabkan nama Indonesia menuju kesuksesan, dia melibatkan Gibran sangat sibuk. Beliau tetap berkomitmen untuk melayani masyarakat. Itu di masing-masing. Itu tadi kan masing-masing presiden punya positifnya masing-masing kan. Nah, ketika kalian daripada berdebat panjang lebar,
mending dipertimbangkan positifnya dari calon presiden lainnya. Kan nanti intinya kita harus memilih salah satunya gitu Bu Eko. Seperti yang tadi aku presentasikan tentang framing, kalian setidaknya harus punya sudut pandang terhadap calon presiden lainnya. Menarik. Topik obrolan kemarin mengenai siapakah calon presiden terbaik. Sebenarnya apa sih ya? Pada saat itu aku memikirkan dan menganalisis sesuatu. Mari kita bahas. Dari ketiga calon, teman-temanku ini punya jagoannya masing-masing. Pertama, Dharma. Dharma sangat mengunggulkan calon nomor 2. Yang kedua, ada Sabita. Sabita juga punya unggulannya, yaitu calon nomor 3. Dan Freya mengunggulkan calon nomor 1. Padahal sebelumnya aku sudah presentasi mengenai teori framing. Kan bisa mereka tanpa berdebat, hanya berdiskusi mengenai positifnya dari masing-masing calon. Nah, ini adalah salah satu contoh teks Twitter yang dipost oleh pendukung salah satu paslon nomor 3, yaitu Pak Ganjar. Teks ini menjelaskan program yang dicapai oleh Pak Ganjar ketika terpilih menjadi presiden. Lanjut. Bagaimana teks ini bisa diolah? Teks ini tiap katanya dihitung probabilitasnya dengan rumus banyaknya kata yang muncul dan kata berikutnya dibagi dengan banyaknya kata yang muncul. Lanjut. Oke, sebelum masuk ke perhitungan Markov chain, terlebih dahulu kita menggunakan n-gram dengan n sebesar 1 yang dinamakan unigram. Nah, sehingga nanti kita akan memiliki satu kata dan satu kata ini akan menjadi sebuah kelompok kata. Nah, setelah itu kita dapat menggunakan rumus Markov chain sebelumnya, lalu kita dapat menghitung dengan kondisi ketika suatu kata dengan kata selanjutnya itu ternyata hanya terdapat satu, maka probabilitas transisinya itu bernilai 1. Seperti contoh di sini, ada kata pertama akan dengan kata-kata berikutnya yaitu membawa, maka probabilitas transisinya yaitu 1. Nah, sebaliknya jika kata-kata berikutnya itu ada 2, seperti contoh di kata pertama yaitu dan kata-kata berikutnya yaitu puskesmas dan meningkatkan, maka probabilitas transisi masing-masing sebesar 0,5. Next. Berikut merupakan diagram transisi dari hasil perhitungan probabilitas transisi. Dimulai dari state Ganjar, karena probabilitas transisinya 1 ke state Mahfud, maka state Ganjar hanya memiliki panah ke state Mahfud. Sedangkan untuk state Mahfud, karena state selanjutnya ada 2 dari hasil perhitungan probabilitas transisi sebelumnya, maka panahnya ada kedua state, yaitu state menargetkan dan state yakin, dengan masing-masing probabilitas transisi yaitu 0,5, dan seterusnya sampai ke kata terakhir yaitu kata unggul. Next. Selanjutnya yaitu matriks transisi yang kita buat dari hasil perhitungan probabilitas transisi sebelumnya. Matriks yang dihasilkan yaitu 40 kali 40 karena ada 40 kata yang kita gunakan. Yang pertama yaitu state Ganjar, karena state Ganjar hanya ada state Mahfud. Setelahnya, maka probabilitas transisi state Ganjar ke state Mahfud adalah 0 dan adalah 1 dan sisanya 0. Karena probabilitas itu totalnya 1. Lalu untuk state Mahfud ada 2 state setelahnya yaitu menargetkan dan yakin dengan masing-masing probabilitas yaitu 0,5, maka sisanya adalah 0. Untuk sifat probabilitas yaitu sigma PIJ sama dengan 1, dengan PIJ merupakan probabilitas transisi yaitu baris ke I dan kolom ke J. Sebagai contoh yaitu P11 tambah P12 tambah P13 sampai ke P140, maka hasilnya 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0 sama dengan 1. Karena dari state Ganjar ke state Mahfud yaitu 1, maka sisa state Ganjar ke state lainnya yaitu 0, karena probabilitasnya sudah 1. Next. Berikut merupakan quote yang kita gunakan untuk menghitung model Markov chain. Next. Dari quote sebelumnya, kita menggunakan 2 model untuk masing-masing calon presiden berdasarkan sentimen yaitu positif dan negatif. Jadi Hani bisa tahu sentimen negatif dan positif dari tiap calon presiden. Sebagai contoh yaitu yang pertama, Ganjar Mahfud yakin bahwa gagasannya akan membawa Indonesia menuju kesuksesan, dan yang kedua yaitu Ganjar Mahfud menargetkan pengembangan desa dan meningkatkan kesejahteraan guru. Next. Berdasarkan proses analisis rantai Markov untuk teori n-gram, dapat disimpulkan jika rantai Markov dapat dimanfaatkan untuk memahami persepsi tiap calon presiden sehingga menghindari kesan framing. Nah, itu tadi pembahasan mengenai rantai Markov dalam n-gram text generation.
Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.